Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada faedah yang ke-17. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pada faedah sebelumnya membahas secara umum mengenai hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, tentang ma'rifatullah, ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengenai tauhid. Kemudian pada faedah yang ke-17 ini beliau memulai menjelaskan satu persatu lafaz dari hadis yang agung tersebut. Pada pembahasan ini beliau akan menguraikan tentang makna ubudiyah dan juga pemurnian ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan mengenai makna atau dimensi dari penghambaan hamba atau seorang budak, dan kita semuanya adalah seorang budak dari budak-budaknya Allah. Dimensi penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Beliau mengatakan, wa fit tahqiqi bimakna qawlihi inni abduka. Apabila dilihat dengan yang lebih mendalam, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat agung tersebut, yakni dalam sabdanya, inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu. Faedahnya sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, iltizamu ubudiyatihi minadh-dhulli wal khudu'i wal inabati. Tuntutan untuk melaksanakan ubudiyah, yaitu dengan merasa hina di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa merendahkan diri dan berserah diri kepadanya. Wa imtithalu amri sayyidi wajtinabu nahyihi. Demikian pula siap untuk melaksanakan perintahnya. Yang namanya hamba berarti siap melaksanakan perintah dari majikannya atau dari tuannya. Maka kita semuanya harus siap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu nahyihi. Demikian pula siap untuk menjauhi larangannya. Wa dawamul iftiqari ilaihi wal laja'u ilaihi. Demikian pula seorang hamba maka senantiasa butuh terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal isti'anatu bihi, dan juga memohon pertolongan hanya kepadanya, sebagaimana yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Wattawakkulu alaihi. Demikian pula seorang hamba harus senantiasa bertawakal kepadanya semata. Wa iyadul abdi bihi waliyaduhu bihi. Seorang hamba dia senantiasa meminta pemeliharaan dan naungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla yata'allaku qalbuhu bi ghairihi. Begitu pula hati hamba itu tidak terkait kepada selainnya, mahabbatan wa khaufan wa rajaan, baik dalam cinta
rasa takut maupun harapannya. Wa fihi aidan, faedah atau pelajaran yang lain yang kedua, inni abdun min jami'il wujuhi. Jadi dalam hadis yang agung tersebut dari lafaz inni abduka, aku hanyalah seorang hambamu, maka di dalamnya terkandung makna kapanpun juga aku adalah tetap seorang hamba, shaghiran wa kabiran, baik ketika masih muda maupun ketika sudah dewasa, hayyan wa mayitan, baik ketika masih hidup maupun setelah mati, maka masih tetap seorang hamba, muti'an wa asiyan, baik ketika taat maupun ketika maksiat, maka dia pun adalah seorang hamba, mu'afan wa mubtalan, baik ketika dia sehat ataupun ketika sakit, itu pun dia tetap seorang hamba, birruhi wal qalbi wal lisani wal jawarihi, baik dengan sepenuh jiwa maupun segenap hati, dan baik dengan lisan maupun anggota badan, maka seluruhnya itu adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi aidan, faedah yang lain atau pelajaran yang bisa diambil dari lafaz tersebut, di dalamnya terkandung innama li wa nafsi milkun laka, sesungguhnya harta dan jiwaku adalah milik engkau ya Allah. Fa innal abda wa ma yamliku li sayyidihi, karena memang hamba beserta apa yang dimilikinya itu adalah milik tuannya, milik majikannya. Maka kita, apa yang kita miliki, diri kita, harta kita, itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah sering kita dengarkan ketika ada orang yang meninggal dunia, maka kita membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi aidan, kemudian faedah berikutnya yang keempat, innaka antal ladzi mananta alayya bikulli ma ana fihi min nikmatin, hanya engkaulah ya Allah yang memberikan semua nikmat yang aku rasakan hingga saat ini. Fadzalika kulluhu min in'amika ala abdika, dan sesungguhnya semua itu adalah anugerahmu kepada hambamu. Wa fihi aidan, dan faedah yang berikutnya yang kelima, di dalamnya juga terkandung makna inni la atasarrafu fima khawwaltani min mali wa nafsi, sesungguhnya aku tidak dapat mempergunakan harta dan jiwaku yang merupakan anugerahmu illa bi amrika, kecuali atas perintahmu, kama la yatasarraful abdu illa bi idzni sayyidihi, sebagaimana seorang hamba sahaya, seorang budak tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan seizin tuannya. Maka kita adalah hamba Allah, maka apapun yang akan kita lakukan dari jiwa kita, harta kita, maka harus seizin dari Allah. Maksudnya kita pergunakan sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan kita, oleh Rabb kita, oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni la amliku li nafsi dharraw wala naf'a, dan aku pun tidak kuasa dalam menolak kemudaratan dan memberikan manfaat bagi diriku sendiri. Wala mautau wala hayatau wala nusyura, dan aku pun tidak kuasa menolak kematian, kehidupan ataupun kebangkitan. Fa in sahhalahu syuhudu dzalik, maka Asy-Syaikh di sini menjelaskan kesimpulannya, maka jika semua persaksian hamba itu terwujud dengan benar, yakni dengan meyakini
kelima hal tadi, kelima hal yang terkandung dari lafaz inni abduka tadi, maka berarti dia telah mengikrarkan inni abduka hakikatan, aku benar-benar adalah hambamu, aku benar-benar sebagai budakmu. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada faedah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.